Padahal kalau kita hamil itu bawaannya nggak boleh stres, ya harus happy lah gitu, karena nggak mengaruhi janin. Stunting, kondisi di mana perkembangan fisik anak yang terhambat akibat kekurangan gizi dan perawatan yang tidak memadai. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu mulai dari kehamilan hingga 2 tahun pertama kehidupan anak. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan fisik dan kemampuan anak. Tahun 2023, pemerintahan menetapkan program stunting ke seluruh daerah, salah satunya daerah di Kota Langsa, yaitu Gampung Baru Langsa Lama. Di sini kami sedang melakukan KKN, yang dimana kami ditempatkan di kampus itu di Gampung Baru Langsa Lama, yang merupakan kecamatan Langsa Lama. Ada sekitar 10 orang yang di sini dari berbeda fakultas-fakultas lainnya. Gampung Baru itu sendiri ini masyarakatnya hampir sekitar 1000 lebih. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keadaan stunting ini, terkhusus ibu-ibu hamil dan yang mempunyai balita baru beberapa hari. Mengenai isu stunting, kenapa stunting ini udah menjadi isu nasional? Di mana di bawah ukuran garis merahnya itu yang terkena stunting. Misal contoh kayak misalnya dia umur 2 tahun atau berapa tahun gitu, terus berat badannya tuh kurang kali. 1 atau 2 tahun itu harus itu berarti kok 2 tahun harus 12 kilo gitu, itu baru normal, dikatakan normal. Ibu hamil yang harus dikasihkan asupan gizi itu yang ibu hamil yang resti, misalnya dia resiko tinggi dengan usia, dengan hamil kurang energi kronisnya, kayak ibu hamil anemia, dan resiko juga dengan abortus sama riwayat operasi. Di Gampung Baru Langsa Lama ini sudah terdata 2 balita yang tergolong stunting dan masih ada 11 orang yang terkena dampaknya. Yang positif stuntingnya ada 3. Yang satu umurnya masih di bawah 2 tahun, sama di atas 2 tahun 2 orang. Itu biasanya kurang tinggi, udah 4 tahun tapi dia masih kayak 2 tahun. Nah, itu pun kalau di bawah 5 tahun ke bawah. Namun yang menurut data yang terdata sih 2, ya kan. Tapi yang terjadi di masyarakat itu bisa jadi 3, bisa jadi 4, dan bisa jadi 10. Dan itu belum bisa disimpulkan itu anak stunting. Kayak bukan permasalahan banyak atau tidaknya, cuman bagaimana cara kampung ini untuk mengatasi itu tersebut. Permasalahan stunting ini tidak hanya terjadi pada faktor lingkungan dan juga faktor makanan, namun masih banyak juga faktor-faktor yang terjadi sebagai penunjang terjadinya stunting. Dan kebersihan lingkungan itu pengaruh juga untuk BGM itu sama stunting itu. Lingkungan kita kok jorok, kotor itu juga sangat berpengaruh sama kehidupan anak. Ada sebagian yang kayak bersih, ada juga yang lingkungannya nggak bersih. Nah, mulai dari lahannya, mulai dari airnya. Anak-anak tidak bisa menjaga kebersihan, itu kan bisa menjadi salah satu dampak bagi mereka. Seperti kalau misalnya makan tidak cuci tangan, habis itu untuk membuang hajat, itu mereka tidak betul dalam membersihnya. Itu kan juga salah satu kayak menjadi penyakit bagi mereka. Terkadang anak-anak ini banyak kayak misalnya dia nggak mau inilah, nggak mau itulah. Jadi daripada orang tuanya bikin riweuh, ya kan, untuk mendiami anaknya, jadi kayak dikasih jajan atau yang makanan-makanan yang kurang bergizi kayak gitu. Lingkungannya itu harus benar-benar terjaga, dan juga asupan makannya itu harus benar-benar yang bernutrisi gitu, yang cukup untuk tumbuh kembang anak seusianya gitu. Kurangnya pemahaman orang tua terkait stunting ini seringkali orang tua disalahkan atas faktor yang menimpa anaknya. Malahan ada juga satu tuh balita yang memang fesesnya atau taiknya tuh harus dibawa ke Jakarta diperiksa, nggak bisa naik-naik badannya. Mungkin dia udah kena itu dari dalam perut mamanya, dia itu udah kurang gizinya, karena mamanya pun ada bilang pas waktu dia hamil tuh memang kurang mau makan. Kalau bisa dibilang mungkin dari pola asuh ya, mamanya mungkin terlalu rapat
Ini dari ini kena dulu sakitnya. Dari si kakak sampai si adik karena turun badannya aja. Berat badannya naik-naik turun. Karena nggak mau makan ya. Nggak mau makan, jajan, tidur enggak. Kalau anak-anak itu. Kalau menurut yang kebanyakan tuh ya, faktor ekonomi otomatis yang pertama. Air bersih. Pola asuh. Kalaupun dikasih yang bergizi, kalau lokasi rumahnya mamanya aja nggak bersih kan sama juga makanya barengan dengan kuman. Mungkin itu nggak salah sih, karena kan ketidaktahuan orang tuanya. Nah, ketidaktahuan orang itu hal-hal yang biasa saja, hal yang wajar. Namun, apabila semua faktor itu diawali dengan pola asuh yang baik seperti kasih sayang, perhatian dari orang tua, dan asupan makanan yang baik terhadap anak-anaknya, maka pihak puskesmas memutuskan untuk membuat program stunting dengan cara memperbaiki gizi bagi anak balita dan ibu hamil dan merawat lingkungan sekitarnya agar hidup sehat. Adanya program PMT atau program makanan tambahan yang dilakukan di Kampung Baru Rang Salama ini merupakan suatu hal yang sangat bagus sih pasti memang. Nah kemudian di stunting ini kita banyak masak-masak. Ada pembuatan makanan-makanan untuk anak stunting. Dan ibu-ibu yang di sini tuh seru-seru kali gitu. Kayak aduh cantik banget gitu. Seru sih buat kami anak kakak ini kan nggak pernah kayak gitu lihat kegiatan-kegiatan stunting kayak gini kan. Ini kan baru-baru datang gitu kegiatan masak-masak kayak di kampung untuk bagi-bagi untuk pertemuan gizi anak-anak kayak gitu kan. Memasaknya tuh beragam-ragam, nggak seperti yang biasa kita masak di rumah gitu. Kegiatan masak itu kan salah satu program dari pemerintah, yang mana di situ ada kader-kadernya tuh. Kayak ada masak arem-arem, ayam semur dan lain-lain gitu kan. Bakso kuah sehat, kroket, bubur sumsum, bubur kanji, nasi. Karena makanan yang arem-arem ini merupakan makanan yang sangat bagus untuk kesehatan si anak dan ibu hamil. Nah, membuatkan arem-arem itu bahannya itu ada toge, ada bayam, ada telur, ada tepung, dan lain sebagainya. Cara pembuatannya itu kayak bentuk timpan, tahu? Timpan. Kalau orang Aceh bilang timpan ya kan. Nah itu dia dikasih sikit-sikit 1 sendok gitu, terus dia dibungkus, kemudian dikukus. Tahu-tahu bulat, bakso bulat. Bakso bulat tuh dibuat dari sayur-sayuran, telur, tepung kan. Baksonya itu yang pastinya kurangin nggak ada micinya itu tidak banyak ya. Dia cara pembuatannya itu kayak kita buat bakso. Buat bakso dia bentuknya pakai tangan. Dia ambil pakai sendok terus buatnya pakai tangan. Terdapat 14 jenis masakan yang berbeda-beda setiap harinya, yang mana bahan-bahan tersebut mengandung protein yang tinggi. Setiap hari itu beda-beda dan menunya udah dikasih sama orang ahli gizi dari dinas. Jadi kami di sini menerima bahan aja, kami yang mengelola, tapi menunya orang dinas yang tentuin. Setelah dimasak, makanan-makanan tersebut dimasukkan ke dalam kotak bekal untuk dibagikan kepada ibu-ibu hamil dan anak-anak yang tergolong stunting. Begitu udah siap, langsung kami masukkan ke kotaknya masing-masing sesuai dengan anak-anak yang stunting tadi yang untuk diantarkannya. Nah, lalu kami mengantarkan kepada ibu-ibu yang hamil, lalu kepada anak-anak yang stunting. Nah, di sana kami langsung ikut serta menyulangi kepada anak stunting tersebut. Di situ kami melihat dan membantu mereka menyuapi makanan itu sampai benar-benar habis. Kita bisa melihat kondisi si anak juga gimana. Dengan seperti itu, stunting yang ada di Kampung Baru Rang Salama ini semoga dapat kembali pulih seperti anak pada umumnya dan mempunyai kebebasan untuk beraktivitas seperti biasa. Tapi ada tapinya nih. Kenapa? Kalau menurut Rehan, karena kemarin itu dibilang program ini hanya berjalan selama 3 bulan. Nah, kalau menurut Rehan itu karena bersifat sementara, pasti hasil yang dirasakannya itu juga efeknya ya hanya sebentar dirasakan. Nah, jadi makanya menurut Rehan istiqomah itu merupakan hal yang penting karena konsistensi itu memang hal yang perlu dilakuin. Jadi harapannya itu dengan adanya program ini bisa membantu ke depannya ibu-ibu gimana cara merawat anak,
gimana asupannya seperti itu. Ibu-ibunya, orang tuanya di rumah itu bisa menjaga lingkungan, kebersihan, dan program yang kayak kita kasih makanan itu harus dilanjutkan di rumah. Meskipun kita nggak bantu dari puskesmas dan dari kader pun nggak memberinya lagi. Semoga tidak ada lagi penerus-penerus santing-santing dan ibu-ibu hamil cake-nya, semoga tidak hilang pun berkurang. Ibu hamilnya harus sadar untuk pemeriksaan dan harus sadar juga gizi-gizi yang harus dimakannya, harus yang diasuhkan sama ibu hamil supaya anaknya nanti lahirnya sehat. Ya harapannya kalau bisa jangan lagi stunting, jangan lagi kayak gini lah, biar seluruh Indonesia sehat. Dengan adanya program ini saya berharap untuk bisa menyadarkan orang tua, untuk bisa orang tua itu bisa lebih peka mengenai stunting tersebut, dan bagaimana orang tua bisa lebih memberi perhatian lebih kepada si anak, dan agar si anak ini bisa tumbuh dengan baik dan tumbuh untuk bisa menjadi generasi yang sehat, generasi yang cerdas. Mahasiswa KKN Gampong Baru Langsa Lama tahun 2023. Kalau stunting itu yang saya pahami mengenai stunting ini, itu umur 100 tahun. Kok ngeblank ya? Mana aku santai ngeblank ya? Jadi anak-anak tuh tahu gitu makanan yang sehat tuh gimana sih untuk mencegah stunting tadi. Tujuannya kenapa? Misalnya gini, sambil mengedukasi kita juga bisa gimana ya? Kami saran lagi. Cuma mungkin ada yang kayak gimana ya? Kayak bentuknya seperti bulat seperti telur, itu mau dibagikan kepada santingnya minimal 3. Nggak boleh. Yang mana arum-arum? Nah di sana setelah Jadi kalau untuk yang ibu hamil, kami cukup memantaunya saja. Iya, nggak bisa. Membuat sabun sunlight supaya warga-warga di sini tetap sehat. Udah sih. Udah gitu. Patah benar.